Baiklah, dalam pemaparan proposal bisnis Callbank kali ini, saya Della Pioresti selaku CEO Callbank akan memaparkan mengenai SWOT dari Callbank. Untuk latar belakang dari Callbank sendiri sudah kami jelaskan sebelumnya di company profile kami. Jadi pada presentasi kali ini saya akan fokus ke SWOT dari Callbank. Untuk kekuatan atau strength dari Callbank sendiri, yang pertama dari tim Callbank, kami didukung oleh tim yang kompeten dan profesional dengan latar belakang pendidikan manajemen, psikologi, hubungan internasional, dan desain. Kemudian yang kedua ada bengkel dan kebutuhan. Kalau kita lihat di negara berkembang, khususnya Indonesia, bengkel merupakan kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, usaha bengkel online ini mempunyai kekuatan untuk terus tumbuh dan berkembang. Kemudian yang ketiga, langka di Indonesia. Kenapa kami katakan langka? Karena memang usaha bengkel online sendiri belum banyak digarap dan dikembangkan oleh bengkel-bengkel offline. Dan yang terakhir, potensial, karena target marketnya tidak hanya kaum perempuan tapi juga bisa masyarakat luas. Oleh karena itu kami juga bisa mengembangkan bisnis ini di bidang kebutuhan konsumsi dan juga lingkungan. Untuk kelemahan dari Callbank sendiri, karena kami baru berdiri di tahun 2020, untuk aplikasi dan website memang masih dalam tahap pengembangan, tapi kami mencoba untuk melakukan promosi melalui website dengan domain yang gratis. Untuk dari sisi aplikasi sendiri, kami mulai mencari rekanan dari mahasiswa Paramadina, kemudian dari teman-teman di lingkungan kami. Jadi untuk aplikasi dan website memang masih dalam tahap pengembangan. Sedangkan untuk bengkel rekanan, saat ini saya selaku CEO baru berhasil mengajak kerjasama satu bengkel di daerah Depok, yaitu di sekitar Universitas Indonesia. Jadi kami belum mempunyai banyak bengkel rekanan, jadi fokus kami saat ini beroperasi di sekitar wilayah Depok, Universitas Indonesia. Kemudian untuk peluang dan opportunity, peluang atau opportunity maksud saya, yang pertama itu ada tukang tambal ban tradisional dan bengkel kecil. Nah, karena jumlahnya cukup banyak dan belum terorganisir, jadi kami berupaya untuk bisa merangkul tukang tambal ban tradisional dan bengkel kecil ini untuk bergabung dengan kami, sama-sama mengembangkan usaha sehingga bisa terus tumbuh dan berkembang bersama. Kemudian manajemen dan teknologi. Nah, untuk bengkel kecil sendiri, mereka dari sisi manajemen dan teknologi masih sangat terbatas. Saya sudah pernah melakukan wawancara dengan salah satu pemilik bengkel kecil. Nah, beliau sendiri belum terpikir untuk menggabungkan antara bengkel offline dengan teknologi. Jadi kami mengambil kesempatan ini untuk membantu dan turut membangun bisnis bengkel bersama. Kemudian dari sisi mobilitas yang tinggi ini, karena kembali lagi kebutuhan masyarakat Indonesia yang luas, waktu yang terbatas, jadi keberadaan bengkel online ini akan sangat membantu mobilitas masyarakat Indonesia. Kemudian pandemi COVID-19. Nah, pasca pandemi COVID-19 ini permintaan ataupun kebutuhan jasa online sangat meningkat. Oleh karena itu kami memanfaatkan peluang ini untuk ikut berkontribusi
memajukan usaha di Indonesia. Dan yang terakhir, kesempatan berkolaborasi. Karena startup saat ini sedang sangat berkembang, kami kemungkinan akan mencari partner untuk berkolaborasi, terutama di bidang teknologi, otomotif, dan keuangan. Dan yang terakhir, ancaman atau threat dari usaha kami sendiri, yaitu karena adanya perusahaan otomotif dengan skala besar di Indonesia, yang pasti mereka juga akan membaca potensi pasar tentang bengkel online ini. Maka kemungkinan besar jika perusahaan otomotif berinisiatif untuk membuka bengkel online akan menjadi tantangan untuk kami. Baiklah, demikian pemaparan mengenai SWOT dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menampilkan struktur organisasi dari Kolbeng. Yang pertama ada Della Pioresti sebagai Direktur Utama. Della Pioresti bertugas ataupun memiliki wewenang untuk memajukan Kolbeng dan juga tidak lupa untuk mengevaluasi kesuksesan Kolbeng nantinya. Dan kita beralih kepada Maisandi Mulyawati sebagai Manajer Pemasaran dan Hubungan Masyarakat yang memiliki wewenang untuk memperhatikan marketing, research, dan juga memperhatikan perkembangan dari pasar serta mengontrol perkembangan pula dari para pesaing yang sejenis dengan Kolbeng. Kemudian kita beralih kepada Aida Anissa sebagai Manajer Teknologi dan Produk yang memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan apa saja yang berhubungan dengan IT dan juga mengontrol semua yang berhubungan dengan IT yang sistem Kolbeng miliki berjalan dengan lancar. Kemudian kita beralih kepada Alfrida Riani Shani sebagai manajer keuangan yang memiliki wewenang untuk mengatur segala jenis keuangan yang ada di Kolbeng dan juga tidak lupa untuk membuat laporan mengenai analisis keuangan yang Kolbeng miliki sesuai dengan perkembangan waktu ke waktu. Kemudian ada Ukasya Nuriana Asri sebagai manajer sumber daya manusia yang mana berwenang untuk menciptakan ataupun untuk mendidik dan mempersiapkan anggota-anggota yang berada dalam Kolbeng memiliki kompeten yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, sehingga Kolbeng bisa berjalan dengan lancar dan juga menjalin hubungan yang efektif dengan karyawan maupun dengan atasan. Menetapkan strategi pemasaran untuk Kolbeng. Di sini saya menetapkan 3 strategi pemasaran, yaitu STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi kita ini di wilayah Depok, khususnya di Universitas UI Depok, dan juga di wilayah Jakarta Selatan, yaitu Universitas Paramadina dan Politeknik APP Jakarta. Dan bisnis Kolbeng ini untuk semua kalangan masyarakat umum, baik kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Dan dikhususkan bisnis Kolbeng ini untuk wanita pengendara motor yang merasa kesulitan dalam mencari bengkel offline di saat waktu dan kondisi tertentu, seperti di malam hari misalnya. Di sini kita juga menjadikan bengkel-bengkel offline atau tradisional bengkel kecil menjadi mitra kami dalam bengkel online di Kolbeng. Di sini saya menetapkan rincian biaya keuangannya. Kami membutuhkan modal awal sebesar Rp6.300.000 untuk pembuatan sistem aplikasi dan juga untuk pengembangan sistem aplikasi kami, yang mana biaya ini telah kami tetapkan berdasarkan kami menghubungi dengan IT developer di bidangnya. Di sini biaya ini standar untuk membuat mobile sistem aplikasi yang mumpuni dan bisa diakses di mobile phone masing-masing.
Kemudian untuk biaya jasa servis di Callbank, untuk jasa servis tambal ban per servisnya itu sebesar Rp20.000. Untuk ganti bannya ada ban tubeless atau untuk motor matic ada Rp250.000 per servis, dan untuk ban dalam sendiri Rp185.000 per servis. Dan di sini kita juga menyediakan paket servis untuk bulanan. Kita menetapkan harga untuk ganti fan. Di sini paket servisnya itu terdiri dari ganti fan belt, injektor, dan rem. Masing-masing harganya bisa dilihat. Kemudian di sini juga kita bisa ganti oli, tergantung dari jenis oli dan kilometer motor tersebut. Kisaran harganya mulai dari Rp40.000 hingga Rp70.000. Di sini kami menetapkan biaya tenaga kerja, yaitu untuk teknisi bengkelnya sendiri, kami telah bermitra dengan bengkel offline di daerah Universitas Indonesia Depok, yaitu bengkel motor servis di Jalan Al Hidayah. Di bengkel motor servis tersebut sudah mempunyai 3 orang karyawan, sehingga kita bisa memanfaatkan karyawan di BMS tersebut untuk untuk bisa bekerja dengan sistem online di Callbank. Untuk teknisi bengkelnya kita bagi hasil sebesar Rp200.000 per bulannya per orang, dan untuk teknisi IT developer atau untuk IT pengembangan sistem aplikasi kami juga sama Rp200.000, sehingga kami membutuhkan biaya tenaga kerja sebesar Rp400.000. Di sini kami juga membutuhkan biaya pemasaran. Untuk pemasaran Callbank-nya sendiri di 2 wilayah tersebut yang telah saya sebutkan sebelumnya. Biaya pemasaran ini mencakup untuk kuota internet di sosial media kami. Kami telah mempunyai sosial media di Instagram, Facebook, dan juga kami telah memiliki website tersendiri. Di sini kami menetapkan untuk biaya pemasaran kami sebesar Rp250.000 per bulannya.